Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikhail. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Mikhail, Leon, dan Pak Mordin memasuki dungeon. Dan setelah mengalahkan kumpulan goblin di sana, mereka pun langsung diberi jalan pintas menuju gerbang keempat. Dan hanya Mikhail yang bisa terus memasuki tempat itu lebih dalam lagi. Lalu Mikhail pun bertemu dengan penjaga makam ini. Wanita itu lalu memberikan set strom kepada Mikhail. Namun Mikhail terkejut karena set strom ini berbeda dengan yang ia dapatkan sebelum regresinya. Lihat ekspresi Mikhail, wanita yang bernama Set itu pun bilang bahwa dia tidak akan memberikan item palsu kepada Mikhail. Jadi jangan khawatir. Mikhail pun lalu berpikir kalau ini memanglah yang asli. Mikhail pun bergumam, jadi item yang mereka dapatkan dengan mengorbankan nyawa adalah item palsu. Mikhail pun bertanya, apakah set strom bisa didapatkan di gerbang ketiga? Set pun bilang bahwa itu tidak mungkin, namun akan ada jalan keluar dari gerbang ketiga. Mikhail akan menyadarinya jika dia memikirkannya, dan jika tidak bisa, maka kau tidak layak, jawab Mikhail. Set lalu berkata, jika defense ini jatuh ke tangan orang yang salah, maka itu akan menjadi sia-sia. Mikhail pun tidak akan mempermasalahkannya, dan dia pun langsung menggunakan set strom itu. Mikhail pun langsung dipenuhi aura kekuatan yang menyelimuti tubuhnya. Set bilang bahwa itu bukan sekedar kalung biasa, itu adalah pelindung tingkat tinggi. Itu dapat melindungi jiwa dan raga Mikhail. Mikhail pun agak terkejut karena set strom bisa dijadikan armor. Set bilang bahwa itu akan melindungi Mikhail dari serangan apapun sekali sehari. Itu dapat berubah tergantung dengan kemampuan Mikhail. Tapi untuk sekarang, sekali sehari adalah batasannya. Omong-omong, sepertinya tubuhmu mulai menghilang, ucap Mikhail. Set pun bilang bahwa waktunya mungkin sudah tiba. Tugasnya hanya memberikan informasi defense relic itu kepada pemilik selanjutnya. Jadi dia akan menghilang karena sudah menyelesaikan tugasnya. Mikhail pun berpikir bahwa sihir time freeze di makam ini mulai menghilang. Mikhail lalu bertanya, jika Set punya pilihan untuk tidak menghilang, apa yang akan dia lakukan? Set pun berkata, untuk menyerah saja, karena untuk memperbaiki susunan magic itu, dia harus membutuhkan pengetahuan yang setara dengan mage circle ke-9. Namun jika itu memungkinkan, Set ingin melihat bagaimana dunia berubah secara langsung. Mikhail lalu berdiri. Dia mengerti apa yang Set katakan. Mikhail bilang, berarti Set ingin tetap bertahan jika itu memungkinkan. Mikhail pun lalu mendekati susunan formasi magic di belakang mereka. Mikhail pun langsung menyentuhnya dan dia pun langsung mengerti cara kerja susunan formasi itu. Mikhail pun tahu metode terbaik untuk mempertahankan susunan magic ini untuk waktu yang lama. Set pun bertanya, apa yang ingin Mikhail lakukan? Mikhail pun bilang, bukankah Set ingin melihat dunia secara langsung? Mikhail pun akan membuat Set melihat dunia dengan matanya sendiri. Mikhail lalu merapalkan mantra, Time Freeze Improvement. Setelah Mikhail merapalkan mantra itu, tubuh Set pun bercahaya sangat terang. Set pun terkejut melihat tubuhnya yang bercahaya. Dan Mikhail pun berhasil mengembalikan susunan formasi magic itu dengan sempurna. Namun Set bilang, sempurna gundulmu. Dia berteriak, mengapa tubuhnya menjadi seperti ini? Kenapa tubuhnya yang semok malah menjadi kecil kayak gaji kalian? Namun Mikhail bilang, bahwa menurut dia itu imut dasmu, ucap Set. Set lalu ngoceh-ngoceh, dia adalah salah satu apostel yang mengabdi kepada Old God. Mikhail pun meminta maaf karena mengecilkan tubuhnya. Namun itu adalah satu-satunya cara agar time freeze-nya bisa bertahan selama mungkin. Set pun bertanya, apakah Mikhail adalah seorang mage circle ke-9? Mikhail pun membantahnya, dia bukanlah mage circle ke-9. Namun Set bilang, kalau itu mustahil. Bagaimana bisa Mikhail berhasil menyusun ulang susunan formasi magic itu tanpa menjadi mage circle ke-9? Set bilang bahwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun Mikhail bilang kepada Set kalau dia adalah seorang yang super jenius. Set pun langsung memasang wajah yang sangat membagongkan. Namun Sin berpindah ke tempat bapaknya Leon. Dia khawatir karena telah hampir sehari Mikhail dan yang lain memasuki dungeonnya dan masih belum ada kabar. Bapaknya pun bergumam, apakah dia telah membuat keputusan yang salah dengan bernegosiasi dengan Mikhail. Dia berharap mereka semua baik-baik saja. Namun tiba-tiba datanglah prajuritnya yang ingin memberitahu sesuatu. Bapaknya Leon pun bertanya, pesan apa yang ingin dia sampaikan? Prajurit itu bilang bahwa baru-baru ini Tuan Muda Mikhail telah kembali setelah menyelesaikan dungeonnya. Sontak bapaknya Leon pun sangat terkejut mendengar berita itu. Dan terlihatlah banyak magic circle berkualitas tinggi yang dibawa oleh mereka.
bahwa hanya bapaknya Leon bilang bahwa seumur hidupnya dia tidak pernah melihat kristal mana semurni ini dalam jumlah banyak. Dia penasaran, kira-kira berapa nilai kristal ini kalau dijual. Bapaknya Leon lalu berkata kepada Mikhail, kenapa Mikhail dapat dengan mudah menaklukkan dungeon ini, padahal penjelajah profesional saja kesulitan. Mikhail pun bilang bahwa sebenarnya itu agak sulit. Namun menurut bapaknya Leon, Mikhail tidak terlihat begitu kesusahan. Mikhail pun bilang bahwa dia tidak akan mengajukan sesuatu yang ia tidak bisa lakukan. Mendengar itu, bapaknya Leon pun bergumam bahwa dia sepertinya terpengaruh dengan rumor jelek Mikhail, jadi dia meremehkannya. Namun dia lupa darah siapa yang mengalir di tubuh Mikhail. Keturunan keluarga Walpurgis memang tidak bisa diremehkan, ucap bapaknya Leon. Mikhail lalu berkata, sesuai kesepakatan dia akan mengambil setengah harta dungeon ini. Dengan lesu, bapaknya Mikhail pun akan menepati janjinya. Namun dia bergumam, jika dia tahu kalau penaklukannya akan berhasil, dia akan menego kepada Mikhail. Namun Mikhail berkata kalau dia mendengar itu. Mikhail pun bergumam, walaupun bapaknya Leon terlihat lesu, namun dia pasti tidak akan merasa dirugikan, karena sudah lama raid dungeon ini selalu gagal, dan bapaknya Leon telah mencurahkan banyak biaya untuk ini. Tapi dia tidak mendapatkan apapun. Dia pasti stres. Lalu datanglah Mikhail dan berhasil membantunya dari masalah itu. Bapaknya Leon lalu bertanya, bagaimana dengan janji Mikhail kepada mereka? Mikhail pun bertanya, apakah yang ia maksud adalah latihan aura milik Mulier? Bapaknya Leon pun membenarkannya. Dia berkata, semakin cepat mempelajarinya semakin baik. Jadi dia ingin Mikhail segera menepati janjinya. Mikhail pun lalu berkata, jadi dia tidak usah menundanya lagi. Bagaimana kalau mereka memulainya hari ini saja? Ucap Mikhail. Scene lalu berpindah ke 4 hari setelahnya. Terdapat 2 penjaga ini yang sedang gibah. Penjaga itu bilang bahwa Tuan Muda Leon telah mendapatkan mentor ilmu berpedang. Temannya lalu bertanya, apakah ada kesatria tingkat tinggi seperti itu di sini sampai-sampai bisa menjadi mentor Tuan Muda Leon? Penjaga itu lalu bilang bahwa dia rasa kalau mentor itu bukanlah seorang kesatria. Dan temannya pun langsung bingung mendengar itu. Temannya pun bertanya, jika mentor itu bukan kesatria, lalu siapa dia? Penjaga itu bilang, kalau sepertinya mentor itu adalah seorang mage. Dan nampak temannya yang menjadi sangat terkejut. Namun scene berpindah ke tempat latihan Leon. Leon sedang berlari sambil menangkis semua magic missile yang dikeluarkan Mikhail. Leon berkata, katanya Mikhail akan mengajarkannya teknik aura milik Mulier. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Mikhail pun menjawab bahwa dia sekarang sedang melakukannya. Dia juga sudah melakukannya dengan selembut mungkin. Set di sampingnya Mikhail pun berkata, apakah hal ini bisa dibilang lembut? Namun dia mengakui kalau cara mengajar Mikhail lumayan menarik. Ini bukanlah ide yang buruk. Mikhail lalu bertanya, apakah Set mengerti? Set pun membenarkannya. Dia menjelaskan kalau Mikhail menyalurkan aliran mana natural dan membuat dia menyadarinya. Set bilang, lagi pula seorang kesatria seperti Leon tidak perlu mengendalikan mananya dengan tepat. Jadi dia rasa metode ini tidak terlalu buruk. Dan nampak Leon yang sangat kesusahan menahan semua magic missile milik Mikhail. Dan salah satu magic missile Mikhail berhasil mengenai Leon. Leon pun ngamuk-ngamuk karena magic missile itu mengenai tulangnya. Namun dengan santai, Mikhail hanya memberikan selamat untuk itu. Leon pun ngamuk-ngamuk lagi. Namun belum selesai dia berbicara, magic missile Mikhail berhasil mengenainya lagi. Sambil tepar, Leon bertanya, latihan macam apa yang mereka lakukan? Bagusnya latihan pemuda Pancasila. Mikhail pun menenangkannya. Dia bilang kalau dia sudah mempelajari metode latihan ini dari orang yang terpercaya, jadi jangan khawatir. Leon pun ngomel-ngomel, psikopat mana yang membuat metode latihan macam ini? Mikhail pun lalu mengingat saat sebelum regresinya, di mana Leon mengajarkan teknik ini kepadanya. Mikhail pun bergumam kalau Leon sendirilah yang menciptakan metode kambing ini di masa depan. Mikhail lalu menghampiri Leon. Dia lalu menyuruh Leon untuk mengalirkan mananya seperti biasanya. Leon pun lalu mengalirkan mananya dan dia pun sangat terkejut. Leon berkata bahwa tubuhnya sekarang terasa jauh lebih ringan. Mikhail lalu berkata, cara Leon mengalirkan mana untuk menangkis magic missile-nya itu adalah bagian dari latihan. Leon pun berkata, jadi Mikhail melakukan itu ada alasannya ya? Mikhail pun berkata, ya iyalah cok, emang ngapain dari tadi? Mikhail lalu menyuruh Leon untuk membiasakan dirinya untuk mengalirkan mana seperti itu. Ini adalah bagian yang paling penting. Mikhail pun bilang, jika Leon terus konsisten berlatih dengan cara itu, maka Leon akan secara alami menyempurnakan metode latihannya. Mikhail pun bergumam kalau Leon akan segera memahaminya. Ini bakal lebih cepat karena Mikhail memberinya jalan pintas. Mikhail pun tersenyum. Dia bergumam, dia jadi tidak sabar untuk menunggu waktu itu tiba, yaitu tujuan akhir metode latihan Mulier.
Namun scene lalu berpindah di mana Mikael sedang berdiri di sebuah tanah lapang seorang diri. Seth pun bilang, karena tidak ada orang di sini yang bisa melihatnya, maka tidak akan menjadi masalah. Mikael lalu bilang bahwa dia sudah meminta waktu luang kepada bapaknya Leon, jadi tidak ada orang di sekitar sini. Seth lalu bilang, apakah Mikael ingin menyendiri? Jadi, apakah dia harus pergi? Mikael pun lalu berkata kalau Seth tidak perlu pergi. Mikael lalu mengaktifkan Seth Storm dan keluarlah aura kekuatan yang cukup kuat. Seth lalu bertanya, apakah Mikael ingin menguji kekuatan Seth Storm? Seth bilang bahwa Mikael bisa menggunakan Seth Storm untuk perlindungan atau semacamnya. Mikael pun berkata, karena Seth Storm berada di tangannya, jadi dia harus mencari tahu kegunaan lain dari Seth Storm. Dengan tersenyum, Seth bilang, kalau Mikael butuh bimbingan, maka dia bisa membantunya. Karena dialah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga Seth Storm selama ini, jadi dia tahu banyak soal Seth Storm. Namun Mikael bilang, kalau dia akan melakukan sesuatu yang bahkan Seth tidak tahu. Seth pun ngamuk-ngamuk, dia bilang, bagaimana Mikael bisa bicara cara menggunakan Seth Storm di hadapannya? Seth lalu berkata, mungkin Mikael terlalu muda untuk mengetahui cara kerja dari Defense Relic. Namun rotasinya adalah bentuk mana? Mikael bilang, ada kegunaan tak terbatas untuk sesuatu seperti Defense Relic. Sontak Seth pun terdiam setelah mendengar penjelasan Mikael. Lalu Mikael pun mulai menarik masuk kekuatan Seth Storm ke dalam tubuhnya. Mikael bergumam, sebelum regresinya, Seth Storm bukanlah miliknya. Namun sebagai seorang mage, Mikael tertarik kepada hal semacam itu. Jadi dia sering menganalisa Seth Storm. Dan Mikael pun membuat suatu asumsi. Mungkin dia bisa menggunakan Seth Storm dengan metode sirkulasi bebasnya. Prinsip dasar di balik sirkulasi bebas adalah sirkulasi multimana. Dan sirkulasi multimana memiliki banyak batasan berkat rotasi. Semua kekurangan dalam metode bebas disebabkan oleh ketidakmampuan Mikael mengontrol rotasinya dengan baik. Dan sebuah ledakan cahaya pun terjadi. Sontak hal itu membuat Seth sangat terkejut. Dia pun lalu bertanya, apa yang sedang Mikael coba lakukan? Mikael pun bergumam, namun bagaimana jika dia bisa memecahkan masalah ini dengan menggunakan Seth Storm? Dan terjadilah sebuah ledakan cahaya yang lebih besar lagi. Seth pun panik dan dia berkata, apakah Mikael gila? Tubuh Mikael akan hancur jika menggunakan Seth Storm untuk sirkulasi mananya. Namun Seth pun menjadi sangat terkejut setelah melihat perubahan Mikael. Dia pun sangat kebingungan. Dia bertanya, bagaimana Mikael bisa mengontrol mana semudah itu? Dan nampaklah Mikael yang berhasil menggabungkan kekuatan Seth Storm dengan mananya. Sebelum regresinya, saat mereka kehilangan Seth Storm karena Siegfried goblok itu, Mikael berusaha mengumpulkan informasi tentang Defense Relic. Untuk merumuskan kesamaan antara Defense Relic, dia mengamati informasi yang terkumpul dengan menganalisa Seth Storm. Dan di saat itulah Mikael sadar kalau mereka bisa mengontrol Defense Relic. Dan scene lalu berpindah ke situasi sekarang. Mikael pun akan mencoba untuk menerapkan teorinya, Circle Expansion, dan nampaklah Circle Mikael yang lebih besar dari sebelumnya dan lebih stabil. Mikael pun bergumam, walaupun cuma sebentar, dia bisa membuat circle temporer menggunakan Seth Storm dengan menyatukan mana. Mikael pun bergumam, bagaimana kalau dia mencobanya dengan mengeluarkan sihir circle ke-6? Mikael pun mulai menulis mantra sihirnya, Firefield, dan Mikael pun mengeluarkan sihir api yang menggelegar, yang mengubah situasi di sana menjadi ladang api, seperti nama mantranya. Seth pun terkejut, bagaimana Mikael bisa mengeluarkan sihir circle ke-6 di usianya yang masih muda. Namun Mikael tidak berhenti di sana. Dia pun lalu menulis mantra sihir lagi. Seth pun bertanya dengan terkejut, apakah Mikael akan mencoba mengeluarkan sihir circle ke-7? Dia meminta Mikael untuk menghentikan itu, karena mengeluarkan sihir circle ke-7 di level Mikael sekarang adalah hal yang mustahil. Namun Mikael tidak mendengarkan perkataan Seth. Dia tetap melanjutkan merapelkan sihir itu. Gravity, dan nampak tanah-tanah di sana yang mulai terangkat ke udara, kayak Chibaku Tensei gitulah. Seth pun menjadi tambah terkejut melihat Mikael berhasil menggunakan sihir circle ke-7. Scene lalu berpindah ke 1 minggu kemudian. Perkembangan dari latihan Leon pun mulai terlihat, dan dia mulai menguasai teknik aura milik Mulier dengan sempurna. Leon pun tampak senang dengan perubahannya ini, dan Mikael bilang bahwa dia ikut senang juga. Mikael pun bergumam, dengan begini maka tidak akan berlebihan untuk mengatakan Leon akan menjadi master pedang dalam beberapa tahun lagi. Leon lalu bertanya, apa yang ingin dilakukan Mikael sehubungan dengan kuil itu? Mikael pun bingung dengan maksud Leon. Leon pun menjelaskan tentang ramalan Cassandra waktu itu. Dia berpikir Mikael mengajarinya teknik aura Mulier agar mereka berdua dapat berpartisipasi dalam pemilihan warrior. Mikael pun mengingatnya. Dia bergumam kalau dia hampir melupakan hal ini karena dia terlalu fokus ke Defense Relic pertamanya.
Mikael pun bergumam, dia harus memastikan keberadaan Cassandra sebelum dia menuju ke kuil. Mikael pun berpikir bagaimana caranya dia bisa menemukan Cassandra. Namun tiba-tiba datanglah prajurit dari keluarga Parslov. Leon pun bertanya, kenapa prajurit itu terlihat terburu-buru. Prajurit itu memberitahu Leon kalau ada seseorang tamu yang menunggunya. Leon pun menjadi bingung karena dia tidak merasa memiliki seorang tamu. Prajurit itu pun menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Dan Mikael pun menebak dari ekspresi prajurit itu kalau kemungkinan yang datang adalah Ellen. Dan sementara itu Ellen sedang menunggu Leon di ruangan tamu. Ellen datang kemari bertujuan untuk membuktikan dirinya kepada bapaknya. Setelah apa yang terjadi dengan keluarga Mikael, keluarga Lindell dipermalukan berkat dia. Dan nampaklah pintu ruangan itu yang mulai terbuka. Dan Ellen pun berdiri untuk menyambutnya. Ellen pun bergumam, dia harus mengalahkan Leon Parslov, sang calon Swordshin dalam duel untuk membuktikan kelayakannya sebagai kesatria. Namun tidak seperti yang ia harapkan, yang datang bukanlah Leon, melainkan Mikael. Mikael pun dengan santai menyapa Ellen. Sontak Ellen pun sangat terkejut melihat Mikael. Ellen pun bertanya, mengapa Mikael bisa berada di sini? Mikael pun lalu duduk. Dia bertanya balik, apa yang Ellen katakan? Bukankah dia yang datang tiba-tiba ke sini? Sontak Ellen pun menjadi langsung terdiam. Mikael lalu menenangkan Ellen. Dia bilang kalau dia tidak punya dendam dengannya. Lagi pula mereka telah berpisah secara baik-baik. Setelah Mikael melabrak keluarga Ellen waktu itu, keluarga Lindell langsung membuat pengumuman bahwa dua keluarga sudah menyetujui pembatalan pertunangannya, dan semua itu bukan karena Mikael tidak memenuhi syarat. Jadi rumor tidak mengenakan Mikael pun telah menghilang. Mikael pun cukup senang dengan itu. Ellen pun bertanya kepada Mikael, di mana Leon sekarang? Mikael pun bilang, kalau Leon sedang mandi, jadi dia yang akan menemani Ellen untuk mengobrol. Mikael pun bertanya, apa tujuan Ellen datang kemari? Ellen pun membuat alasan bahwa dia hanya ingin mempelajari ilmu berpedang dari keluarga lain. Ellen berkata, memang itu terdengar seperti tidak tahu malu bagi Mikael. Namun Mikael pun langsung membantahnya. Mikael bergumam, kalau Ellen memiliki bakat berpedang yang sangat hebat, di masa depan Ellen pasti akan berguna. Mikael pun lalu berpikir, daripada mereka seperti ini, lebih baik Mikael memanfaatkan Ellen saja. Mikael pun lalu tersenyum dengan lebar. Sontak Ellen pun merinding melihat senyuman Mikael. Dia bertanya, kenapa Mikael tiba-tiba tersenyum seperti itu? Mikael pun berkata bahwa dia tahu alasan Ellen datang kemari. Itu pasti untuk kekuatan, jadi dia akan membantunya, karena Leon sedikit agak keras kepala. Sontak Ellen pun menjadi terkejut mendengar perkataan Mikael. Scene lalu berpindah ke tempat latihan. Leon bertanya, kenapa Mikael tiba-tiba menyuruhnya datang kemari? Dan terlihatlah Ellen yang sedang bersama Mikael yang sedang tersenyum. Sontak, Leon pun terkejut melihat ekspresi Mikael itu. Dia merasa kalau semua panca inderanya memberitahu kalau Mikael sedang memiliki rencana yang mengerikan. Mikael pun berkata kalau dia kecewa dengan Leon. Memangnya dia harus berekspresi seperti apa lagi? Ellen pun ikut nimbrung. Dia bertanya, memangnya di sini ada masalah apa? Leon pun menyadari sesuatu. Jika Ellen berada di sini, maka... Namun scene lalu berpindah ke beberapa jam kemudian, di mana Ellen sedang berlari dari kejaran magic missile Mikael yang banyak. Ellen pun sontak berteriak. Katanya Mikael ingin mengajarinya, jadi kenapa dia melakukan ini?